Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita bertemu di dalam pesan pastoral. Kali ini saya ingin berbagi sesuatu tentang seorang pemimpin yang merasa dirinya masih terlalu muda dan tidak mampu untuk memimpin umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, setelah Musa abdi Allah itu meninggal, Tuhan berbicara kepada Yosua yang diangkat Tuhan untuk menggantikan Musa, bahwa dia harus memimpin bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yosua awalnya penuh dengan keraguan-keraguan, sehingga Tuhan perlu memberikan peneguhan kepada Yosua. Kalau kita baca Yosua pasal 1, beberapa kali Tuhan bicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Beberapa kali Tuhan secara khusus mencoba memberikan satu support, memberikan kekuatan dalam diri Yosua lewat firman yang dia sampaikan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel ini. Bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk kuberikan kepada mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita kalau melihat kondisi kita merasa kecil hati, merasa ciut. Karena kita berpikir kita ini siapa? Kita ini penuh kekurangan, penuh kelemahan. Bukan. Tetapi kita perlu belajar melihat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan memberi kepercayaan kepada kita dan Dia berjanji menyertai kita, mari kita belajar menguatkan, meneguhkan hati kita. Karena kita tidak melangkah sendirian, ada penyertaan Tuhan. Hari-hari ini dengan pandemi corona yang sedang mewabah di negeri ini, kita mulai berpikir, apa rencana Tuhan buat setiap kita? Buat anak-anak muda yang masih sekolah, masih kuliah, atau sudah mulai bekerja. Mungkin saudara berpikir, kenapa Tuhan generasi kami harus mengalami seperti ini? Tapi sebetulnya di balik itu Tuhan sedang menyediakan satu peluang untuk kita mulai mempersiapkan diri untuk hal yang lebih baru, lebih besar di masa mendatang. Selama ini kita mungkin merasa semuanya berjalan sesuai rutinitas yang kita lalui hari lepas hari. Tetapi ketika pandemi COVID ini melanda seluruh negeri, bahkan hampir seluruh dunia, kita semua tersentak. Loh, virus ini membuat banyak orang ketakutan, apalagi dengan berita begitu banyaknya korban yang berjatuhan. Orang mulai dicekam ketakutan. Bahkan pemerintah mulai mengeluarkan aturan bahwa semua harus tinggal di rumah. Semua aktivitas dilakukan di rumah, baik belajar, baik bekerja, baik beribadah, semua kalau bisa dilakukan di rumah. Untuk apa? Memutus penyebaran virus ini. Kenapa? Karena melihat virus ini begitu cepat penyebarannya, dan kalau orang yang memiliki riwayat sakit itu begitu kena virus ini akan mudah menjadi korban. Itu sebabnya banyak orang mulai dicekam ketakutan, dikuasai oleh rasa, aduh, gimana kalau saya diserang dengan virus ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini waktunya Tuhan memberikan firman ini untuk saudara dan saya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Temukan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Cari peluang untuk menghasilkan sesuatu. Dengan kita bekerja, belajar, beribadah di rumah, itu sebetulnya waktu untuk kita membangun kedekatan bersama keluarga kita, dan kita punya waktu lebih banyak untuk belajar, punya waktu lebih banyak untuk menemukan hal-hal baru.
dengan waktu yang banyak kita bisa manfaatkan di rumah. Dulu kita sibuk di luar dengan situasi jalan yang cukup macet di kota Bandung di mana kita tinggal ini. Sekarang kita lebih banyak waktu di rumah. Kita bisa mencari cara baru untuk kita memulai usaha bisnis online, mencari peluang untuk bisa menghasilkan karya-karya yang bisa kita share kepada orang lain. Kan sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa manfaatkan itu. Berbagi pesan yang menguatkan lewat sharing firman. Kita bisa juga berbagi pengalaman kesaksian lewat cara-cara online yang Tuhan sudah persiapkan dengan kemajuan teknologi. Lewat gadget kita, lewat internet yang sudah banyak bisa kita nikmati di rumah-rumah, di tempat kita masing-masing. Satu hal menjadi keyakinan saya, di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, Dia belum selesai berurusan dengan setiap kita. Dan Dia akan bekerja dengan cara yang ajaib, membawa setiap kita kepada destiny ilahi, kepada tujuan yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Tinggal bagaimana sikap kita melewati ini semua dengan satu keyakinan, janji Tuhan yang Tuhan berikan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Sekalipun melewati masa-masa yang sulit, Yosua ketika diberi kepercayaan memimpin umat Tuhan, bukan berarti semua jalannya mulus. Dia masih harus menghadapi peperangan untuk merebut tanah perjanjian. Tetapi dengan keyakinan janji Tuhan yang diberikan kepadanya, dia mulai bertindak, melangkah dengan pasti, dan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Untuk menikmati janji Tuhan, mari pegang janji Tuhan, melangkah dengan iman, dan yakinlah Tuhan akan memberikan kemenangan, hari depan yang terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.